Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Livestock. Menarik sebenarnya perbincangan ini karena kita tahu bahwa kalau memang tingkat pendidikan seorang petani itu berkisar antara ya mungkin pendidikan sekolah dasar saja dan sekitarnya. Tapi kita punya sarjana-sarjana pertanian sebenarnya yang mungkin akhirnya beralih profesi begitu ya. Saya jadi tersinggung termasuk V ya. Ini kan sarjana pertanian juga. Tapi karena kita menghitung Pak bahwa ngapain sih kita jadi petani gitu misalnya seperti Pak Wayan yang ternyata penghasilannya ratusan juta misalnya. Tapi kita lihat pemerintah kita asik-asik impor aja, semakin hari semakin besar kemudian kuota impor yang kemudian dilakukan atau diambil pemerintah. Bahkan beras yang merupakan makanan pokok kita pun juga itu diimpor dengan jumlah yang besar begitu. Tanggapan Pak Wayan gimana Pak? Saya terus terang selaku petani ketawa saja. Karena pemerintah tidak pernah memanfaatkan data BPS. Iya. BPS itu kan ada datanya, berapa kita impor, itu ekivalen dengan panenan berapa hektar, ekivalen harus nanam berapa, sehingga 3 tahun lagi kita nggak perlu impor, nggak pernah dipakai ke sana. Jadi BPS hanya dia ambil ya sudah, masukkan lemari, tidak jadikan langkah pertama mencari solusinya yang bersifat apa ya, sebab selesaikan. Kalau indikatornya adalah karena produksi dari luar lebih berkualitas misalnya itu siapa bilang? Saya sampai detik ini punya kebun buah naga 40 hektar, belum pernah saya buang sekilo pun karena nggak laku. Begitu ya Pak? Habis, jeruk saya juga begitu. Jadi ini karena malas saja kita berpikir, malas saja kita mempraktekkan di lapangan. Itulah. Dan jangan-jangan ada oknum tertentu memang memelihara memang doyan impor. gitu ya. Kalau kita menghitung misalnya Pak, mengimpor dengan kemudian kita menggunakan produksi dari dalam negeri, menghitung biaya distribusinya, penjualannya dan lain-lain, sebenarnya kita masih untung kalau kita menggunakan. Untung, kalau nggak untung saya udah bangkrut. Buktinya saya dalam waktu 5,5 tahun bisa punya lahan sampai 700 hektar lebih. Bapak gimana sih mengendalikan itu? Padahal kan kita tahu impor juga tinggi Pak untuk hortikultura. Produk Bapak ini kemudian masih bisa bertahan, itu seperti apa Pak? Bagaimana? Break even point-nya kan rendah, harga pokok produksinya rendah. Tapi lahannya luas ya Pak ya? Iya luas. Contoh buah naga, paling hanya 3.000 4.000 harga. Saya jualnya selama ini belum pernah saya di bawah 10.000, untuk saya 7.000. Lah kalau 1 hektar 20 ton, kan banyak. Lah kalau 40 hektar, ya banyak juga kan. Apalagi 700 hektar. Jadi jangan sepele lah dengan petani Mbak Fe. Ya mohon maaf ya, jangan sepele dengan petani. Petani itu nikmat, petani itu masa depan jelas. Saya pengalaman. Saya pengalaman. Jadi banyak teman-teman saya petani itu punya pasif income per bulan miliaran banyak. Banyak juga sebenarnya. Tapi sarjana pertanian kita nggak ada yang, mohon maaf ya, saya belum pernah melihat ya, belum pernah ada pemilik pabrik kelapa sawit sarjana pertanian, belum pernah pemilik kebun kelapa sawit 2.000 hektar sarjana pertanian, nggak ada. Pemilik peternakan sampai ribuan ekor sarjana pertanian, nggak ada juga. Pada kemana? Ini tanggung jawab kepada kampusnya triliunan dibangun. Karena mereka mungkin ya tidak sampai ke situ ya Pak ya hitung-hitungannya. Ternyata mereka hanya melihat bahwa lagi nyindir kita berdua nih. Saya terus terang ya, Untuk saya punya sarjana kontribusi pertanian, jadi sarjana presenter sini ya, pertanian. Saya orangnya terbuka, semua dengan niat baik. Sadarilah, ya itu Anda dipinterkan jadi sarjana pertanian itu kan pakai biaya negara, APBN, uang rakyat, rakyat saya bayar pajak untuk menjadikan sarjana pertanian. Ini harus dibangkitkan. Kalau katanya pertanian membuat dia miskin, saya nggak miskin karena pertanian, saya makmur karena pertanian. Baik, saya ke Ibu Rifda dulu. Ibu, fenomena ini memang terjadi ya. Bahkan kalau kita tahu mungkin juga keluaran dari Fakultas Pertanian sendiri cukup banyak meskipun akhirnya beralih profesi begitu. Ibu melihatnya ini karena apakah memang menurut saya ya, karena kita melihat bahwa tidak semua mungkin yang bisa sesukses Pak Wayan dan mendapatkan dukungan. Apalagi kalau kita kembali berbicara tentang lahan, Ibu, kepemilikan lahan untuk petani juga masih sedikit. Apalagi mungkin pemerintah lebih mencari yang lebih meningkatkan profit lah misalnya untuk lahan sendiri, Bu Rifda. Ya, sebelumnya saya mesti membela diri dulu. Kalau V bukan sarjana pertanian, dia nggak mungkin bisa bertanya dengan hal-hal yang sangat spesifik. Kalimat penghibur Terus pembenaran. kalau saya nggak sarjana pertanian, saya nggak mungkin bikin AgriNext Expo Pak Wayan. Dan Pak Wayan nggak mungkin duduk di sini. tapi by the way, apa yang disampaikan Pak Wayan itu benar. Betul. Ya. Jadi memang ke depan sarjana pertanian itu harus diberikan insentif untuk karena tidak semua orang mempunyai spirit daya juang yang seperti Pak Wayan miliki. Nah, kita ambil yang average nih Pak, yang rata-rata. Yang rata-rata seperti saya dulu waktu lulus dari IPB, saya melihat Indofood, Unilever
potensi untuk saya cepat dapat uang, target saya 5 tahun punya uang, langsung saya mau jadi pengusaha. Dan itu saya wujudkan jadi pengusaha. Dan kemudian di usia 40 tahun, 10 tahun lalu saya bikin Agrinex Expo. Jadi itu untuk ini menebus dosa gitu ya. Nah, balik kepada lahan ini ya, Mbak Fe. Saat ini kita dibandingkan Thailand. Thailand rata-rata petani itu menguasai 3 hektar lahan. Rata-rata petani. Padahal keekonomian dari pertanian itu untuk tanaman padi di 2 hektar. Mereka sudah 3 hektar. Jadi kita no wonder produksi mereka bisa import, kita import ya dari mereka udah bisa ekspor. Sementara kita rata-rata sudah di bawah 0,3 hektar. Itu jauh sekali dan ya, Bu ya. 0,3 hektar ini ada petani yang sama sekali tidak punya lahan, ada petani yang punya lahan besar seperti contohnya Pak Wayan bisa punya 700 hektar. Iya. Yang kedua adalah 56% aset di negara ini, di Republik tercinta ini, apakah bentuknya properti, apakah perkebunan, apakah sawah, 56% itu hanya dikuasai oleh 0,2% penduduk Republik Indonesia. Artinya ada satu ketimpangan luar biasa. Gini rasio kita kan luar biasa besar. Ini menunjukkan kita memang harus mulai berpihak kepada yang tidak punya lahan. Maaf Ibu, saya potong. Selama ini Ibu melihat pemerintah berpihak nggak sih karena dengan impor yang masif seperti ini? Jujur ya, impor itu mematikan semangat petani. Karena begini, hari ini dia tanam cabai, ya, nanam nih, gara-gara harga cabai tinggi, kan nanam tuh. Dia lagi nanam, pemerintah karena takut inflasi dengan harga cabai naik, impor cabai. Jadi ini lagi dalam proses produksi, cabai masuk impor, ada pedagang yang jahat, hatinya jahat, kelakuannya jahat, perbuatannya jahat, simpan. Ini masuk pasar, hasil petani, dia juga masuk pasar, harga jatuh. Itu pedagang-pedagang seperti itu bisa ditertibkan, Bu? Artinya seharusnya bisa, seharusnya bisa kontrol terhadap impor. Persoalannya kan impor kita ini ada legal, ada ilegal. Saya nggak ngerti tuh kok bisa ada bahasa impor ilegal muncul di TV, impor ilegal. Emang negara ini nggak punya aparat penegak hukum, kok bisa ada barang ilegal masuk ke pasar? Saya ke Pak Wayan sebentar. Pedagang-pedagang seperti itu biasa Anda temukan, Pak, pedagang-pedagang yang kemudian menyimpan dulu, karena kan memang banyak produk impor juga yang masuk kemudian untuk mengamankan harga. Belum pernah sampai saya se-ekstrim itu ketemu lah. Tapi memang kita juga harus berani introspeksi. Adanya impor karena panenan kita kurang banyak. Kurang banyak karena luasan tanam kita kurang banyak juga. Kurang banyak tanamannya karena pelakunya kurang banyak. Pelakunya kurang banyak karena pola didiknya itu mungkin juga, mohon maaf, coba ya masalah anak-anak muda kita dididik, dilatih untuk terampil. Karena pemerintah itu kurang terampil untuk menterampilkan orang. Tapi menarik yang disampaikan Ibu Rifda juga, karena memang kondisinya biasa seperti itu, Pak. Ada pedagang-pedagang yang menimbun, itu kan mempermain. Tapi itu juga yang ditempatkan loh, Pak, sebenarnya. Itu harus ditertibkan. Kalau dengan Bapak yang punya lahan 700 hektar sih, Pak, ya mungkin tidak terlalu berasa. Tapi jadi buat gini, mereka, Mbak Fe, saya objektif ya. Memang harus diberantas, importer-importer nakal itu harus diberantas. Tetapi ingat, ketika kita panenan belum mencukupi, tidak impor buah, mau dapat vitamin dari mana anak-anak? Jadi tetap itu mutlak akses terhadap lahan. Makanya kita harus tahu diri, timbang badan bercermin. Kalau kurang luas, cepat diperluas. Pelakunya terampil kurang banyak, cepat diperbanyak. Jadi jangan nyalakan impor. Impor itu kan akibat kita tidak punya panenan, akibat kita nggak nanam, akibat kita tidak mendidik orang untuk menanam. Ya ini kayak sebenarnya kayak telur sama ayam. Sebenarnya ada yang berpikir seperti Pak Wayan, karena kurang ketersediaan makanya impor. Tapi ada yang melihat begini, ngapain mesti nanam kalau ada impor dengan harga yang murah? Karena kan oknum jahat itu. Orang memulai itu kan tidak langsung punya 700 hektar. Orang memulai itu dengan lahan yang kecil. Dia dengan lahan kecil, produksinya sedikit, terus harus berhadapan dengan impor. Ini jujur ya, Mbak Fe, sebenarnya lewat Agrinex kita juga bukan hanya untuk memerangi impor, tapi kita juga mengajak masyarakat
untuk berempati terhadap produk lokal dengan membeli produk lokal. Betul. Kalau masyarakat membeli produk lokal, maka produk lokal ini akan banyak di pasar. Begitu masyarakat stop membeli, maka petani pun stop memproduksi. Kalau petani stop memproduksi, dia masuk kota-kota besar, hidup secara darurat dan sebagainya, menjadi beban sosial di kota-kota besar. Jadi menurut saya, pertanian harus terus dikembangkan. Di negara-negara maju seperti Swiss yang bisnis keuangan dan industrinya tinggi pun pertanian tetap mereka bantu dan disubsidi oleh negara itu. Alasan saya pernah nanya kepada salah satu profesor di satu university di Zurich. Dia bilang kebijakan pemerintah Swiss mempertahankan pertanian walaupun tidak menguntungkan karena mereka gampang untuk impor masuk, tapi mereka tutup keran impor itu karena apa? Untuk supaya ada eksistensi lokal terhadap produk dalam negeri yang menjamin ketersediaan pangan di saat-saat darurat. Itu karena menjadi pondasi perang sebuah negara, pada gitu saat bencana alam yang putus transportasi antar negara. Masyarakat bisa survive karena ada pangan. Kita sudah terbukti Pak Wayan dan Mbak Fe waktu banjir besar di Thailand. Kita tidak bisa import beras dari Thailand. Kemudian kita akhirnya beralih impor dari negara lain karena Thailand menolak ekspor untuk cadangan pangan bagi masyarakat dia yang sedang kena bencana. Baik, itu memang luar biasa. Kita tahan dulu Pak Wayan, kita masih ada satu segmen lagi, kita akan masih membahas tentang bagaimana seharusnya petani di masa sekarang itu mendapat perlakuan dari pemerintah dan seberapa besar kontribusi pemerintah kemudian untuk bisa meningkatkan bidang pertanian ini. Mungkin bisa equal lah dengan beberapa negara-negara di Asia. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk.